Struktur rumah itu paling penting, jadi semua dibikin tahan gempa. Tahan gempa itu bukan berarti dia ambruk loh. Tahan gempa itu berarti kalau ada gempa itu sempat keluar. Berada di bantaran Kali Code, tepatnya di RW 1 Ledoksari Kelurahan Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, berdiri kawasan padat penduduk. Terletak di tepian sungai, tak pelak kawasan ini menjadi langganan banjir. Kondisinya kita dulu waktu itu kan kita rumahnya pendek. Kalau kemarin kita langganan banjir, paling nomor 1 tempat kita. Selain itu, kawasan ini dulunya dikenal sebagai kawasan kumuh dengan aliran sungai yang kotor dan penuh sampah. Upaya warga untuk berbenah dengan menjadikan lingkungan tempat tinggalnya tak lagi kumuh dan menjadi kawasan layak huni, berbuah manis dengan masuknya program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku DIY. Yang pertama kan memang lingkungan kotaku, kawasan kumuh itu. Itu kan memang dimulai bulan Agustus, kita mengajukan membuat proposal sebelumnya, ya dibantu dengan Faske mestinya. Kita sudah bikin proposal, kemudian diseleksi oleh tim yang lebih di atas, mungkin tim kota ya, kemudian ya dimulailah bulan Agustus itu tahap pertama kita mulai dengan pembangunan jalan-jalan sekitar sini, saluran-saluran air hujan. Kemudian ketika itu di tengah-tengah perjalanan kelihatannya agak menarik juga dari pihak lain, dari Kementerian Keuangan untuk ikut menyempurnakan kawasan kumuh itu dengan bantuan untuk membangun perumahan-perumahan yang rumah-rumah penduduk yang agak kurang memenuhi syarat hunian. Kolaborasi antara program Kotaku DIY dengan Sarana Multigria Finansial atau SMF yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Keuangan merenovasi 14 rumah tidak layak huni atau RTLH di bantaran Kali Code. Perbaikan rumah mencakup perbaikan struktur bangunan, mulai dari pondasi, lantai, dinding, dan atap bangunan. Setiap rumah diperbaiki dengan memperhatikan kebutuhan, sehingga perbaikan antar rumah bisa memakan biaya yang berbeda. Waktu itu kan saya nggak daftarkan karena rumahnya kan sudah keramik kan, terus akhirnya ada kriteria kalau atap sama konstruksi bangunan. Ini kan konstruksi bangunan belum besi, jadi terus saya mengusulkan saya minta atap. Bagi saya pribadi, kalau kita misalnya mengeluarkan dana sebesar itu nggak mungkin ya. Kalau kita udah hitungannya kayak didongkrak ya, didongkrak dulu ataupun kita nanti akhirnya ke belakangnya ya banyak tambah-tambahan gitu ya, tapi kan udah didongkrak untuk bangun jadi gitu loh. Kalau kita sendiri yang mau mulai kan nggak mungkin Mas, dengan dana gede gitu ya. Dana bina lingkungan sebesar 1 miliar dikeluarkan untuk memperbaiki 14 rumah yang besaran pembiayaan tiap rumah disesuaikan kebutuhan. Di tengah-tengah pembangunan biasalah pengen ini, pengen itu, tapi itu saya anggap itu bukan protes lah. Itu keinginan dari masyarakat, ya, dia kan sesuai dengan yang dia harapkan untuk, misalnya kan rumah ini bukan hanya untuk rumah tinggal aja, untuk usaha juga. Berstatus dana hibah, warga yang rumahnya diperbaiki hanya diminta mengembalikan sejumlah 35% dari seluruh biaya pembangunan dengan cara mengangsur. Ketika dalam pelaksanaannya dengan BKN sudah ditemukan satu kesepakatan karena mereka berharap dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di kelurahan tersebut, bisa saja bentuknya adalah dana bergulir oleh mereka, di mana para penerima manfaat itu bisa mencicil dengan kemampuan mereka yang sudah diatur sedemikian rupa, dan setelah terkumpul dananya akan diberikan kepada masyarakat yang lain. Terapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, para penerima manfaat dana hibah ini lantas disurvei dan diminta kesanggupan membayar cicilan. Waktu itu ada yang wawancara ke rumah, jadi kita mau bayar cicilan per bulannya berapa kuatnya gitu loh.
Sebelum kita mulai dengan cara pembayaran itu, kita wawancara dengan penerima manfaat, kesanggupannya berapa per bulan, terus 35% dari itu tuh bisa diangsur berapa bulan dan berapa banyak per bulan. Itu nanti kita itu dipertimbangkan, dibicarakan dengan penerima manfaat sesuai dengan kemampuan tanpa bunga. Jalinan apik antara Kotaku DIY dan PT SMF perlahan namun pasti berhasil mengikis stigma kumuh di kawasan bantaran Kali Code, Yogyakarta. Ya tentu saja seneng ya Mas ya. Pertama karena kan ya merasa aman juga sih. Kalau dulu kan pendek rumahnya terus tinggi gitu. Otomatis lebih ya positif lah. Karena saya Mas usaha di bidang kuliner ya. Harapan saya tuh kalau gini buka ruang kuliner gitu misalnya. Nanti kita bikin misalnya gitu ya, kalau bisa untuk stand foto-foto gitu kan lebih bagus ya. Untuk meningkatkan ya, setidaknya untuk meningkatkan ekonomi juga gitu. Ya harapan saya lingkungannya tertata, air bersih tercukupi, jalan lingkungan juga bagus, limbah bisa terbuang dengan baik, dan mungkin yang paling harapan kita adalah jadi tempat wisata. Kota Yogyakarta menjadi pilot proyek mengentaskan kawasan kumuh di kawasan perkotaan dengan perbaikan terhadap 7 indikator yang jadi kriteria kumuh, yakni kondisi bangunan, kondisi jalan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Harapannya tentu dengan kita berkontribusi dengan perbaikan rumah tersebut, yang utama adalah memperbaiki tingkat ekonomi dan kesehatan masyarakat, para penerima manfaat. Dan tentu tadi bahwa dengan program Kotaku itu akan melakukan perbaikan lingkungan. Lingkungan yang sehat tentu membentuk masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sehat tentu akan membentuk suatu kualitas hidup yang lebih baik lagi. Usai direhabilitasi, warga ataupun kelompok diharapkan memelihara atau bahkan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal. Ya kami harap mereka yang pertama jangan membuang sampah di Kali Code. Itu yang paling utama. Ya menjaga semua lingkungan di sini. Kali Code ini kalau bisa dipelihara dengan baik.